Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dapat mengikuti pembelajaran daring ini dengan sangat baik dan dengan sangat fokus. Kembali lagi bertemu dengan Pak Indra pada hari ini, yaitu hari Kamis tanggal 26 Agustus ya. Di mana kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu adalah IPA dan juga PPKN. Namun seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran dan sebelum kalian lanjut menyimak video pembelajaran ini, alangkah baiknya kalian selesaikan terlebih dahulu aktivitas baiknya. Selanjutnya adalah silakan untuk mempersiapkan diri dengan duduk yang nyaman dan juga menyiapkan alat tulisnya apabila ada hal-hal yang memang perlu dicatat. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pembelajarannya. Kita lanjutkan untuk pembelajaran IPA kita. Kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan atau dan juga kemarin itu tentang cara bertahan hidup, gitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran kita, yaitu adalah cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kita ketahui bahwa lingkungan itu juga mempengaruhi bagaimana tumbuhan itu akan hidup. Contohnya, misalnya tanaman teh. Apakah tanaman teh akan hidup atau berkembang dengan baik di daerah pantai? Tentu saja tidak ya. Karena untuk daun teh itu cocoknya di dataran tinggi atau di daerah yang dingin. Kalau misalnya di kita, misalnya di Lembang gitu ya. Seperti itu. Kemudian misalnya tanaman mangga gitu akan tumbuh baik di daerah dataran rendah. Misalnya di Indramayu gitu ya, di Cirebon dan sebagainya. Nah, dengan begitu juga tumbuhan itu akan menyesuaikan diri terhadap lingkungan ya. Nah, ada 5 cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang pertama adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan kering atau xeropit. Nah, di sini ada contohnya, yaitu adalah tanaman kaktus ya. Pasti kalian sudah tahu semua kaktus. Apakah kaktus itu selalu disiram tiap hari? Apakah kaktus itu bisa bertahan hidup kalau misalnya tidak ada air? Gitu. Tentu ya, karena xeropit itu adalah cara tumbuhan beradaptasi di lingkungan yang panas dan kering. Jenis tumbuhan ini tuh dapat bertahan di udara yang kering dan kurang air. Jadi tumbuhan xeropit ini sangat mampu untuk bertahan hidup di lingkungan yang panas. Contohnya juga kan salah satunya di gurun pasir ya. Biasanya kalau di film-film itu ditunjukkan dengan adanya tumbuhan kaktus ini. Dengan begitu juga kita dapat menilai bahwa tumbuhan kaktus ini dapat bertahan di lingkungan kering dan kurang air. Nah, ciri-ciri tumbuhan xeropit antara lain adalah memiliki permukaan yang dilapisi oleh lapisan lilin, kemudian ukuran daun kecil dan berduri, batang yang tebal, dan memiliki akar yang sangat panjang. Tentu salah satunya adalah kaktus. Dan yang kalau misalnya dekat dengan kita adalah lidah buaya ya. Nah, itu juga salah satu tumbuhan xeropit. Seperti itu. Namun, yang paling tepat atau yang paling baik contohnya adalah tumbuhan kaktus. Oke? Nah, sekarang kita lanjutkan ke cara bertahan hidup sebuah tumbuhan yang ada di lingkungan berkadar garam tinggi. Nah, ya. Kalau misalnya kita ke pantai misalnya atau ke laut, meskipun di samping pantai ya, apa tuh ya, istilahnya di pesisir pantai, di pantai itunya nggak ke tengah laut, apakah airnya tetap sama asin? Tetap ya.
kadang pedih di mata gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh lingkungan yang berkadar garam tinggi. Nah, apakah ada tanaman yang dapat hidup di lingkungan seperti itu? Oh, tentu ada. Di sini contohnya adalah tanaman bakau. Nah, salah satu bentuk adaptasinya itu adalah tanaman halofit. Kalau misalnya yang tadi adalah xerophyt, kalau misalnya sekarang ini adalah halofit. Jadi halofit ini adalah tumbuhan yang cara beradaptasinya itu di lingkungan yang asin, seperti laut atau pantai. Dan ciri-cirinya itu mempunyai akar yang sangat kuat, akar yang tertanam di bawah air, dan separuh badannya tenggelam di air. Contohnya itu adalah apa? Pohon mangrove atau tanaman bakau. Nah, ini adalah salah satu contoh tanaman yang dapat beradaptasi di lingkungan yang berkadar garam tinggi ya. Coba kalau misalnya kalian menanam kangkung di situ. Apakah akan hidup? Ya, mungkin tidak ya. Nah, itu mungkin adalah sudah dua kita tadi xerophyt, sekarang halofit. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah tanaman atau tumbuhan yang beradaptasi di lingkungan air atau hidrofit. Nah, udah ada ya kelihatan di sini. Contohnya adalah tanaman teratai. Jadi hidrofit itu adalah cara tumbuhan beradaptasi di lingkungan yang basah atau hidup di air. Nah, ciri-cirinya itu adalah terapung di atas air, kemudian memiliki permukaan daun yang lebar, batang yang menggembung, dan memiliki akar kecil sehingga dapat menyebar ke seluruh daun. Nah, salah satu di sini adalah apa? Teratai ya. Nah, mungkin kalau misalnya di sekitar kita juga ada eceng gondok misalnya. Nah, terus kemudian tadi yang salah satu Pak Ina sebutkan adalah kangkung ya. Jadi kangkung itu bisa saja beradaptasi di lingkungan air ya, atau hidrofit. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab atau hygrofit. Hygrofit ya. Jadi hygrofit ini adalah cara tumbuhan beradaptasi di lingkungan yang lembab, seperti daerah hutan, gitu ya. Kalau misalnya di hutan kan biasanya minim cahaya matahari ya, karena adanya pohon-pohon yang tinggi dan lebat, sehingga cahaya matahari itu sangat sulit untuk masuk. Sehingga di situ terjadilah sebuah lingkungan yang lembab. Misalnya juga kalau misalnya di sekitar rumah kita nih, yang mungkin ada di antara kalian yang rumahnya itu padat penduduk, sehingga sulit sekali cahaya matahari masuk ke dalam rumah. Bisa jadi di rumah itu juga lembab ya, dengan ciri-ciri mungkin temboknya yang eh, tiba-tiba kotor dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu contoh lingkungan yang lembab. Dan ada ternyata tumbuhan yang dapat beradaptasi di lingkungan seperti itu. Nah, biasanya ciri-cirinya itu berdaun tipis dan lebar, jadi tipis dan lebar. Serta memiliki banyak stomata kecil pada daun. Contohnya yaitu lumut ya. Kemudian ada juga yang lain adalah tumbuhan paku ya. Jadi lumut adalah salah satu contoh yang hygrofit. Jadi hygrofit itu cara ya. Jadi yang kita sebutkan itu adalah cara. Dari mulai apa tadi? Xerophyt, kemudian tadi halofit, ada yang di air itu hidrofit. Nah, itu caranya ya. Jadi cara tumbuhan beradaptasi. Nah, tadi yang sekarang barusan kita bahas adalah hygrofit. Oke, kita lanjutkan. Adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen ya. Nah, jadi di sini itu adalah salah satunya tanaman kantung semar ya. Jadi kalau misalnya tadi kita sudah belajar apa tadi nih? Ada xerophyt ya, kemudian halofit, kemudian ada hidrofit, kemudian ada hygrofit, ya halofit, hygrofit. Nah, sekarang yang terakhir adalah apa di sini? Apa ya di sini tulisannya? Kalau di sini tidak ada, mungkin kalian bisa tulis di situ adalah mesofit. Jadi itu adalah cara tumbuhan beradaptasi di lingkungan yang
tidak terlalu kering, juga tidak terlalu basah, gitu ya. Nah, di sini salah satunya adalah kantung semar. Oke, mungkin kalau misalnya nanti ada yang keliru, nanti kita coba diskusikan ya. Nah, di sini adalah adaptasi tumbuhan untuk berkembang biak. Nah, mungkin di sini ada yang belum tahu ya, atau mungkin tahu, cuman belum pernah melihat karena Pak Indra juga belum pernah melihat. Di sini ada tanaman Rafflesia yang mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga justru. Nah, biasanya lalat. Serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukan. Jadi justru ya, kalau misalnya keunikannya tanaman Rafflesia ini mengeluarkan bau busuk itu untuk menarik perhatian dari lalat. Dengan lalat sehingga membantu penyerbukannya. Kemarin kita sudah bahas penyerbukan itu untuk berkembang biak. Oke, nah selanjutnya, nah itu tadi untuk pembelajaran IPA ya. Nah sekarang kita akan lanjutkan ke pembelajaran PPKN. Nah di sini kita akan membahas terkait dengan makna persatuan dalam perbedaan. Jadi Indonesia itu adalah bangsa dengan beragam suku ya, bangsa, kemudian budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Nah, perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa kita, betul. Karena kita itu harus bangga sebetulnya. Karena kita itu beragam ya, jadi kita bisa apa istilahnya bertemu dengan orang-orang baru gitu ya, dalam artian dengan karakter yang baru, budaya yang baru, sehingga kita dapat saling melengkapi gitu. Nah, untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, kita perlu hidup dengan rukun. Nah, hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Jadi kita bisa mulai dulu dari lingkungan keluarga. Kalau misalnya kalian punya saudara, punya kakak, atau punya adik gitu ya misalnya. Nah, coba kalian untuk hidup rukun. Biasanya kan sok getreng wae ya kalau misalnya sama saudara gitu. Nah, sekarang coba biasakan untuk hidup rukun. Dari mulai keluarga dulu ya. Nah, kita bisa dapat apa namanya? Menerima perbedaan gitu. Apa susahnya sih untuk rukun gitu ya dengan lapang dada gitu kita menerima perbedaan itu. Nah, setelah dari keluarga kita meningkat ke lingkungan sekolah. Nah, sekolah kan beda lagi, lebih luas lagi. Kita bisa bertemu dengan teman-teman yang berbeda-beda tentunya gitu ya. Ada yang mohon maaf misalnya, ada yang aktif misalnya. Wah, apa-apa aktif, atau misalnya ada yang diem gitu. Ada yang nggak bisa diem dan masih banyak. Nah, kalau misalnya sudah di sekolah, kita bisa menerapkan hidup rukun, kita lanjut ke lingkungan yang lebih besar, yaitu adalah masyarakat, di mana kita mungkin bertemu dengan orang tua gitu ya, saudara, kemudian tetangga, kemudian siapa lagi? Masih banyak ya, tentunya di masyarakat lebih luas. Kita itu kuncinya adalah tadi, hidup dengan rukun. Tidak perlu egois, tidak perlu kita memaksakan kehendak, tidak perlu merasa paling benar gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah teman-teman di kelas biasanya berasal dari berbagai suku bangsa. Kita dapat mendengar logat daerah yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus bersikap toleransi. Nah, kalau misalnya di sekolah kita mungkin jarang ya. Kalau misalnya dari yang berbeda suku bangsa, mungkin hanya berbeda daerah saja. Misalnya Pak Indra dari mana? Dari Sumedang. Mungkin ada juga ya logat Sumedangnya Pak Indra gitu ya. Tapi kan kalian tetap menerima dan tetap semangat belajar bersama Pak Indra ya. Dan Pak Indra sangat senang sekali ketika melihat kalian semangat belajar. Ya? Nah, oke. Mungkin itu saja ya yang dapat kita pelajari hari ini. Jadi, intinya adalah kita harus hidup rukun ya dan menerima perbedaan dan tidak perlu apa namanya egois seperti itu. Kita ingat bahwa kita itu juga
mungkin banyak kekurangan dan sebagainya gitu ya. Jadi tidak perlu saling membeda-bedakan. Yang penting dari diri kita sendiri. Oke? Terima kasih banyak anak-anakku sekalian atas perhatiannya untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf kalau misalnya Pak Indra banyak kekurangan dalam memberikan pembelajaran kepada kalian. Tapi Pak Indra juga ucapkan terima kasih banyak yang senantiasa semangat untuk aktif di Google Classroom-nya dan juga di WhatsApp-nya. Meskipun mungkin sekarang Pak Indra lagi dalam kondisi eh, sedikit sibuk gitu ya. Dan mohon doanya juga untuk kelancarannya. Terima kasih banyak anakku sekalian. Mohon maaf, Pak tutup untuk pertemuan hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.